Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Ya nggak sih, kayak ini harus gimana lagi gitu, udah ditalaki temen pun nggak bisa masuk, terus kita dengar murotal juga belum bisa kayak gitu. Tapi alhamdulillah terbukti gitu kalau kita istiqomah aja. Kan ada juga gitu beberapa temen yang gugur di tengah jalan, kan itu kayak sayang banget. Nggak apa-apa ya Bu, ya nanti insya Allah nanti kalau saya udah kerja, saya ganti itu semua uang-uang yang udah ibu keluarin gitu buat kayak wah masya Allah sih. Gitu. Saya udah disuruh mundur tuh, saya udah mundur, tapi ibu masih belum turun panggung. Nah terus Ditahan ibu. Uma ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu, tanya-tanya sama ibu. Dan ternyata disitulah akhirnya Uma ngumumin bahwa yang perlu kita ingat itu bahwa keberhasilan kita itu bukan 100% dari kita, dari usaha kita. Pasti ada campur tangan orang lain, terutama orang tua kita. BBM Bincang bareng Mapas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran se-Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom di BBM Bincang bareng Mafas. Dan seperti biasanya tidak ada tamu yang tidak spesial di sini. Kalau nggak spesial ya istimewa gitu. Jadi semuanya spesial, semuanya istimewa. Dan hari ini di depan saya sudah ada seorang alumni Maskanul Huffaz angkatan berapa? 4. Angkatan 4, beliau asal Pekalongan dan merupakan salah satu penulis buku antologi kita yang pertama, Menuju Cahaya Allah, kalau teman-teman ada yang tahu. Ini merupakan salah satu penulisnya. Langsung saja kita sambut Kak Septiani Ardila. Oke, Masya Allah, terima apa kasih, Kak kabar Kokom. Kak Septi? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, ini guru saya, jadi saya agak grogi gitu. Waduh, oh bisa grogi juga ya? Iya loh. Ini deg-degan sebenarnya, tapi cobalah untuk slow ya gitu ya. Oke, santai aja. Enggak. Biasanya panggilnya ustazah, tapi spesial di podcast ini manggilnya kakak gitu, karena emang masih muda gitu. Masih muda kan? Iya tuh. Ini Nggak mau beda di spill jauh. nggak usianya? Oh nggak usah, rahasia. Rahasia. Dan beliau ini juga kesibukannya sekarang mahasiswa juga ya. Mahasiswa, pengajar juga. Ya, jadi ngajar sambil belajar juga. Pokoknya gitu. Kita mah belajar, ngajar. Karena kalau ngajar tanpa belajar udah habis duluan gitu kan. Jadi harus beriringan gitu. Nah, Kak Septi, di awal podcast ini kita mau tanya sebelum kita bahas yang Kak Septi tulis di buku Menuju Cahaya Allah ya, yang itu inspiratif banget gitu. Kita pengen tanya sama Kak Septi gimana perasaannya melihat Maskanul Huffaz sekarang. Karena kan Kak Septi angkatan ke-4. Tahun berapa berarti itu Kak Septi? 2018. 2018 dan sekarang 2022. Gimana perbedaannya dan perasaannya melihat perkembangan Maskanul Huffaz sekarang? Perasaannya alhamdulillah bersyukur banget bisa jadi bagian dari Maskanul Huffaz ya. Di tahun 2018 pertama Ana masuk itu Mafaz masih yang rumah Quran, jadi kita tinggal di rumah sewa kayak gitu. Satu rumah itu 30 orang, bayangin. Jadi itu luar biasa banget ya. 30 orang. 30 orang dalam satu rumah menghafal Quran. Nah, hafal Quran itu kan kita biasanya harus punya tempat spesial gitu ya. Gitu. Tempat yang nyaman gitu. Nah, ini kita harus bareng-bareng sama banyak orang rebutan gitu. Gak iya, sih rebutan tempat. Kadang kita cepet-cepetan ngetek tempat ini, ya, tempat karena itu. ada tempat yang gitu. favorit banget gitu kan. Yang kita bisa nyaman dan kita bisa ngafal dengan enjoy gitu. Ya dulu kayak gitu. Nah sekarang lihat Mafaz sudah punya gedung sendiri dan kita lihat wah masya Allah kayak hotel gitu ya. Jadi kayak harusnya teman-teman yang sekarang ini lebih gitu effortnya dari teman-teman yang dulu, karena fasilitasnya jauh lebih bagus gitu. Tapi di situ ujiannya sih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi buat misal kalau dulu kita antri mandi tuh lama, terus piket juga kan kita ada piket masa kayak gitu. Jadi bagi-bagi waktu lah gitu. Iya gitu. Betul. Kalau sekarang alhamdulillah pasti melalui banyak proses gitu ya. Dan kita lihat gedung yang sekarang
Oh, dulu inget gak sih Kak tanahnya gimana? Dulu kita memanah di situ belum jadi gedung. Masih ada pohon pisang, Iya, pohon rambutan gitu kan. Ingat banget sama coach, lupa lagi nama coach apa ya? sama Coach Ipul. Gitu Coach Ipul ya. Ih, Coach nonton Asep. gak nih Coach Ipul, Coach Asep gitu. Kita manah di sana gitu kan, gamis semua kotor, becek-becek, masih ingat banget waktu itu. Dan setelah itu mulai dibangun dan kita ngeliat gitu kayak mulai ada Awalnya gitu. ada pondasi, terus pas dibuka gitu kan udah ada mulai kerangka gitu kan, kita udah bisa main gitu, ngelihat ke atas, mulai ada ruangan yang bisa dipakai gitu, sampai akhirnya sekarang jadi udah Udah bisa dipakai gitu kan, udah ada santri baru gitu, luar biasa. Dan Kak Septi ini waktu itu jadi musyrifah, kan saya santrinya. Ini adalah yang mengawali perpindahan gitu ya. Boleh diceritain nggak Kak Septi, yang awalnya kita di perumahan elit Oke, gitu, iya. terus kita ke village gitu, gimana perasaannya? Pasti pertama kayak kaget. Kenapa? Karena kan selama ini Mafas itu yang saya tahu ya dari 2018 saya masuk itu belum pernah gitu di kampung kayak gini. Kita itu biasanya sewa di perumahan elit Bintaro gitu, terus Iya. tiba-tiba ada pengumuman kita udah akhir pembelajaran tuh, tinggal berapa bulan lagi wisuda, suruh pindah gitu. Nah kita kayak kenapa harus pindah gitu, dan di situ kan kita masih COVID juga kan, jadi agak susah gitu untuk perpindahan, untuk mobilisasinya. Tapi ya pasti semua ada hikmahnya gitu. Ternyata kita di sini, kita generasi awal lah ya di sini, kita kenal sama warga sini kayak gitu. Nah itu sih kayak berkesan banget gitu. Ya, hikmahnya kita jadi lebih bisa berpeluang untuk langsung gitu, manfaatnya dirasakan sama masyarakat gitu kan. Kalau kita di perumahan kan nggak bisa kontak gitu kan, terus ya kan mereka sibuk gitu kan, dan Benar-benar. dan bahkan nggak jarang dulu kan kalau Uma suka cerita, kita bahkan ada beberapa warga yang nggak Yang suka dengan nggak kehadiran kita, cocok nggak sama cocok, culture kita gitu. itu kan kayak terganggu sama suara kita gitu kan. Di sini kita Diterima. sempet ngeluh ustazah kan ke bawah gitu, Oke. sempat maksudnya adaptasi gitu ya kan Kak, karena eh, kalau dulu ketika di kompleks itu tetangga pada ngeluh karena suara kita, kalau di sini kita pengen ngafal butuh fokus, Ini rame. banget Iya, anak-anak luar gitu biasa. kan, terus dari toa masjid gitu kan, meskipun sama gitu kan ngaji juga, tapi kan tetap berbenturan Iya, gitu kan. benar-benar. Tapi lama kelamaan jadi kayak bisa juga ternyata gitu, jadi kayak kita bisa menemukan cara lain gitu, pasti bisa diakalin lah gitu, gimana caranya biar tetap fokus gitu dimanapun dan bagaimanapun Iya kondisinya. benar. Jadi kalau kita fokusnya itu ke hambatan, mungkin kita nggak akan selesai gitu. Pasti fokus kayak nggak bisa kita di sini. Nanti kita pindah lagi, fokus ke hambatan nggak bisa lagi Iya, gitu. Jadi gitu. emang seru sih. Kayak ya udah kita fokus gitu, fokus sama apa yang kita tuju di sini gitu. Nanti insya Allah hambatan itu kayak buyar gitu. Iya betul. Itu banyak hikmahnya ya. Jadi kayak kalau dikasih instruksi apa ya jalanin aja gitu kan. Mungkin di awal kita kenapa sih pindahnya ke Pasti kampung bertanya-tanya. gitu, bertanya-tanya, tapi ketika dijalani kita tuh bakal memetik sendiri hikmahnya gitu, dan itu tuh terus bertambah sampai sekarang. Kita tuh awalnya merasa itu tuh cuman hiburan doang ketika Uma bilang kalian tuh pusat gitu. Terus kayak ada guru-guru yang juga bilang itu mah hiburan doang gitu kan, karena kita tuh emang lagi kondisinya rumahnya tuh belum direnov Belum gitu direnov, kan. belum, kamar mandi juga baru satu, Air susah waktu itu, harus ngebor dulu kan dulu itu. sempet kalau mau sholat tuh mau mandi tuh Pergi ke masjid. iya, ke Aduh. asom, bahkan ke rumah Uma Iya, gitu. benar, Ya benar. ampun gitu kan. Tapi ya gitu, sekarang kita lihat emang pusat jadinya gitu, emang jadi Iya sih, keren, luar biasa. berkahnya juga lebih banyak gitu kan, namanya juga di pusat, kesempatannya lebih banyak gitu kan, ketemu dengan orang-orang Guru-guru, besar gitu. Masya Allah. Nggak nyangka ya udah ada di titik ini gitu, ngelihat Mas kalau Hufaz. Keberkahan apa aja sih yang Kak Septi rasain gitu? Oke, keberkahannya banyak sih, terutama kalau dari saya pribadi kayak gitu, terus dari keluarga juga. Yang tadinya mungkin kalau keluarga saya itu kan kayak ya biasa-biasa aja gitu, kalau dari segi agama nggak terlalu yang agamis gitu, yang umi abi kayak gitu. Jadi ya sekedar ya sholat kayak gitu, tapi untuk pengetahuan agama kita standar lah ya gitu.
Nah terus yang dari keluarga saya juga sebenarnya yang pakai kerudung pertama itu saya, itu pun SMA gitu. Nah jadi setelah saya masuk Bisa dibilang pondok, awam ya. ya kayak gitulah. Jadi setelah saya masuk pondok alhamdulillah, jadi adik saya kan juga mondok, beliau juga udah mulai pakai kerudung kayak gitu. Terus kakak saya juga waktu saya dengar dari ibu kayak gitu kan, kita video call terus bilang, "Kakak kamu udah pakai kerudung loh." Itu kayak ya Allah alhamdulillah banget gitu. Jadi kayak terus kalau saya pulang kampung gitu kita bahasanya juga kayak, "Ayo dong coba kamu cerita gimana di pondok," kayak gitu. Jadi kesempatan juga buat kita bisa sharing agama di situ tanpa menggurui gitu. Menggurui, jadi Jadi sharing gitu. ya banyak keberkahannya. Terus dari saya sendiri juga yang tadinya ya masih kurang lah gitu interaksinya sama Al-Quran kayak gitu. Setelah di pondok pasti kan lebih, terus adabnya ke orang tua, terus ke saudara-saudara itu juga banyak belajar di sini sih. Perbedaannya tuh kerasa banget ya setelah sebelum dan setelah mondok di Maskanul Hufaz gitu ya. Kalau dari kalau Kak Septi kan udah pernah jadi santri, belajar, terus kemudian mengabdi jadi musyrifah gitu kan. Kita mau, ini kan dua fase yang beda gitu kan. Oke. Ketika nyantri nih dalam proses perjuangan menghafalnya itu kan pasti nggak mulus gitu. Ada orang yang sampai mau kabur, ada yang bahkan ngurung diri. Mungkin Kak Septi juga ada gitu di titik yang paling downnya gitu. Boleh nggak diceritain ke kita dan gimana Kak Septi ngadapin itu? Oke. Kalau untuk fase jadi santri itu sama kayak yang lain kan, pasti ada titik dimana kita futur kayak gitu. Terus gimana ketika kita punya hafalan yang nggak masuk-masuk gitu kan. Kadang itu juga bikin kita kayak udahlah kayak tidur aja deh. Ya nggak sih, kayak ini harus gimana lagi gitu, udah ditalaki temen pun nggak bisa masuk, terus kita denger murotal juga belum bisa kayak gitu. Nah pernah sempet di fase kayak gitu, tapi alhamdulillah gitu pas banget sama surah yang ayat yang kita hafal itu kan biasanya kita lihat terjemahannya tuh. Nah terjemahannya itu keren gitu, jadi kita kayak dari situ punya semangat lagi gitu. Oh iya benar, kita harus nyari ininya sih, triggernya, nyari apa sih yang bikin kita jadi semangat lagi gitu gitu. kan. Ayat ini kenapa sih susah, tentang apa sih Iya, gitu kita kan. jadi penasaran. Terus bisa jadi ketika kita susah belum masuk-masuk itu juga karena mungkin hubungan kita ke temen nih masih kurang bagus. Misal ada masalah itu kan juga bikin ngeganggu kita kan. Misal kita ada temen piket kita nggak enak hati kayak gitu, itu ngaruh banget juga ke Mungkin kita hafalan. zolim gitu kan, nggak melaksanakan Iya, bisa jadi tugas gitu. kita gitu kan, yang jadi ngerugiin orang lain Terus gitu mungkin kan. ada juga hal-hal kecil, misal kita nggak telepon sama orang tua gitu pas hari Ahad, kita nggak minta doa, itu juga mungkin jadi sebab gitu, kayak kenapa ya kok tumben banget hafalannya susah. Oh ternyata kita nggak ada tanya kabar gitu ke orang rumah, itu juga salah satu sebab bisa jadi. Kezaliman yang banyak dilakukan santri akhwat itu kayaknya jemuran deh, Us. Jemuran basah gitu Iya, dideketin. ditumpuk gitu kan. Kan nggak tahu teman kita kan ngebatin gitu kan, siapa Bisa sih jadi ini? kita biasa aja, ternyata kita nggak temennya sadar kan, kesel gitu. Udah mau kering gitu. Emang harus hati-hati gitu ya, biar enak gitu jalan kita tuh kan. Misal gosop itu pun Gosop. bikin kesel banget. Kita misal mau ke masjid cari sendal itu kan kadang greget juga gitu. Hal-hal kecil lah. Hal-hal itu kecil. sebenarnya harus kita waspadai juga. Bisa jadi sebab-sebab itu yang bikin kita mungkin susah gitu, kayak Jadi itu tadi, misal kalau ayatnya susah ya kita temuin gitu, apa sih penyebabnya gitu kan, atau apa yang bisa bikin kita semangat gitu. Ayat ini tentang apa gitu, lebih didalamin lagi gitu ya. benar. Nah, terus ketika menjadi musyrifah nih, kan Kak Septi udah ngerasain pas khatam Al-Quran gitu kan, gimana rasanya, pasti speechless gitu kan. Boleh nih diceritain ketika pertama kali menyelesaikan setoran 30 juz, orang tua datang? Enggak. Gimana tuh, ceritain momennya. Ya karena alhamdulillah datangnya pasti sudah sih. Jadi pas Nah ini nanti nih kita bakal cerita eksklusif. Oke, boleh. Pas hataman itu emang nggak ada keluarga yang datang. Terus hataman kita itu kan jaraknya deket-deket nih. Jadi anak itu hataman hari Jumat. Nah sebelumnya itu hari Kamisnya udah ada hataman juga
temen yang lain. Kalau dulu belum digabung-gabung gitu. Jadi kalau selesai udah hataman. Apa satu-satu gitu ya. Dan sedihnya itu kayak yang sebelum Ana itu keluarganya datang semua gitu dan kayak haru banget rame dan pasan itu kayak kok kosong gitu kayak sedih gitu. Gak ada yang datang. Gak ada yang datang. Jadi kayak oh yaudah. Karena jauh nggak sempet. Ya karena jauh gitu. Terus belum ada keluarga yang di dekat sini gitu. Jadi di kampung semua. Jadi kayak kemarin perasaan rame. Kok pas aku kayak Karena gini. kerasa banget gitu ya. Kalau misalnya Deketan. sebelumnya nggak ada gitu kan, mungkin kita bisa biasa aja. Kalau ini kan ada perbandingan gitu kayak. Jadi agak sedih gitu lah. Gitu. Tapi kalau perasaan Kak Septi sendiri ketika ini dalam hal karena sudah menyetorkan 30 juz itu gimana? Ini kan karena keluarganya nggak datang gitu kan. Nah, kalau dari segi perjuangannya gitu sudah sampai di titik itu gimana perasaannya? Yang pasti kita semua bersyukur ya. Terus agak campur aduk lah kayak campur senang, aduk. alhamdulillah kok bisa ya ternyata kita gitu. Ternyata yang kemarin-kemarin kita kayak Yang tadi bisa sempat nggak kok sih, nggak bisa masuk-masuk nggak sih. ya. Tapi alhamdulillah terbukti gitu kalau kita istiqomah aja. Kan ada juga gitu beberapa temen yang gugur di tengah jalan kan itu kayak sayang banget. Jadi emang bener kata Uma kayak udah kita itu nggak lama gitu setahun aja. Jadi fokus aja kita fokus ke itu hafalan kita. Insya Allah nanti akan selesai pada waktunya. Jadi benar terbukti kayak alhamdulillah gitu yang kita sangka kita nggak bisa berhasil loh ternyata gitu. Kayak seneng terus kayak nggak sampai situ kan kita perjuangannya itu ada lagi gitu kan dinasehatin juga yang harus sama diingat sih itu guru-guru. jangan sampai udah khatam udah kayak Itu bukan akhir gitu. Jadi itu justru awal kita punya tanggung jawab juga gitu. Bahkan kita punya Dan tanggung jawab itu- sosial gitu. Kalau orang lihat kita itu penghafal Quran, jadi misal kita di luar sana mungkin ya bahasanya kurang bagus gitu, adabnya mungkin atau kelakuannya kurang baik, orang mungkin akan ngejudge, oh penghafal Quran gini ya. Nah itu tanggung jawab besar yang kayak, oh aku nggak bisa nih, bukan. Jadi karena orang membaca Al-Quran lewat kita gitu kan. Oh ini penghafal iya, Quran. Gitu. jadi kayak oh penghafal Quran itu kayak gini toh. Padahal Penghafal Quran aja boleh kayak gini, nggak apa-apa berarti gitu kan. Jadi Misal, orang kayak membenarkan gitu nanti. ya kayak gitu sih. Jadi orang-orang lihat Al-Quran itu dari diri kita. Itu yang saya juga dulu lihat gitu sebelum saya hafal Quran kayak, oh penghafal Quran itu pasti orangnya kayak gini. Ternyata ketika kita ngafal sendiri kayak penghafal Quran juga manusia biasa gitu. Jadi kayak ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu. Dan Takutnya kita juga masih kecewa. memantaskan diri gitu kan. Kita kan proses gitu, bukan yang kita emang baik banget gitu. Kita juga kadang ada salah. Tapi ya gitu, kalau bukan berarti udah hafal Quran nggak pernah futur lagi gitu. tapi tetap bisa menempatkan gitu. Kalau kita di lingkungan yang bukan penghafal Quran ya kita tetap jaga gitu akhlak kita. Kayak tadi. Jadi bukan pencitraan kayak ih kalau di sini sok-sok baik gitu. Sebenarnya lebih ke biar apa? Iya. Orang tahu kalau kita itu bawa nama Quran gitu. Betul. Dan itu kan perasaannya Kak Septi gitu kan pas mengalami itu pas khataman Quran gitu kan. Dan ketika jadi musyrifah ngelihat santrinya gitu kan merasakan hal yang Kak Septi dulu rasakan, ada di titik yang sama gitu. Tapi ini Kak Septi sebagai musyrifah yang membimbing, yang menyimak setorannya 30 juz gitu. Itu gimana perasaannya? Kayaknya lebih terharu deh kalau orang yang apa ibaratnya kita bersamai dari awal terus bisa berhasil itu kayak masya Allah. Ngelihat santri kita pernah down gitu jadi kan. kayak bisa kan kamu ternyata jatuh bangun gitu ternyata sampai di titik itu. Dan ternyata kita bisa bersamai gitu. Kayak ya seneng, terharu banget gitu. Apa yang biasanya Kak Septi selalu sampaikan gitu ketika santrinya udah khataman gitu kan, biasanya itu emang momen paling ini sih. Kayak yang sering ya kalau saya ngasih sambutan itu biasanya yang perlu kita ingat itu bahwa keberhasilan kita itu bukan 100% dari kita, dari usaha kita. Pasti ada campur tangan orang lain, terutama orang tua kita. Jadi saya dulu waktu masih jadi santri itu pernah dapat nasihat itu dari guru saya kayak, jadi jangan merasa ini kita hebat karena diri kita. Bahkan kalau di persentase itu 70% itu dari orang tua. Mungkin kita cuma beberapa persen aja, terus sisanya juga dari orang-orang lain yang mendoakan kita dari gitu. guru-guru kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa merasa puas dengan usaha kita sendiri. Itu sih yang sering jadi nasihat buat anak kayak gitu, juga saya sampaikan juga ke teman-teman yang khatam gitu.
Dan sekarang Kak Septi udah ngelihat santrinya udah ngabdi gitu kan. Ini yang di depan juga. Kayak saya santri yang paling mengecewakan ya. Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Bisa sampai di titik ini tuh luar biasa banget loh. Ini Kak lagi Kokom. santrinya lagi belajar nge-host nih. Bangga dong punya santri yang bisa nge-host gitu. Santrinya keren-keren sih. Masya Allah. Santrinya udah ada yang ke Turki, udah ada yang ke Malaysia, ke Mesir gitu ya, ke kan. Mesir. Gimana tuh perasaannya ngelihat udah kemana-mana gitu santrinya? Ya, seneng, alhamdulillah, bangga gitu. Tapi ya emang gitu, kadang apa nggak bisa diekspresikan gitu. Kayak sebenarnya kalau ditanya seneng apa enggak, seneng, bangga atau enggak, bangga punya santri yang masya Allah pada keren-keren gitu. Cuman emang nggak pernah kayak nyampein langsung kayak, ih keren ya, masya Allah, selamat ya, kayak gitu, nggak yang terlalu. Itu juga nggak terlalu sih. Ya nggak, jadi nggak bisa Nggak terlalu bisa ekspresif, kayak excited gitu ya, kayak ya biasa aja Iya, gitu nyampein. jadi Jadi itu, orang mungkin mikirnya ini Ustaz Septi sebenarnya seneng bangga nggak nggak sih sama aku gitu Iya, kan. kadang Heeh. Tapi karena ngelihatnya kayak biasa aja gitu kan. itulah takutnya orang pada salah paham gitu. Padahal emang ya gitu, pembawaannya juga aku kadang bingung kayak Nggak gimana. bisa mengungkapkan dengan ekspresi gitu ya. Tapi kalau ditanya bangga banget gitu kan. Bangga Tapi kan banget. emang bukan orang yang gitu kan, yang bisa act out gitu kan. Itu sih. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu sama Kak Septi jangan maklum lah gitu kalau misalnya ekspresinya datar gitu kan, kayak Benar-benar. biasa aja. Ya beliau gak bisa mengungkapkan itu, tapi kayaknya bisa dipelajari deh. Ya mungkin lah, tapi ini klarifikasi aja Iya, gitu klarifikasi ke teman-teman gitu. sebelumnya. Mungkin takutnya ada yang sakit hati, ini kok gini banget Iya, orang. bener banget gitu kan. Tapi ya gitu. Tapi sampai sekarang saya juga masih sering belajar kayak oh iya gitu, kayak belajar sedikit-sedikit Iya, heboh gitu kayak ada lah. gerakan matanya gitu kan. Oh, tadinya mah iya. Di keluarga juga terkenal kayak gitu, kayak misal gimana kemarin ke situ? Ya biasa aja. Jadi emang dari dulu ini malah udah alhamdulillah udah mending gitu. Udah berkembang ya ini tuh kan. Jadi tetap belajar gitu, berproses belajar. sampai sekarang juga. Kita dukung Kak Septi untuk lebih ekspresif Ekspresif. lagi ya. Oke, siap. karena itu juga mempengaruhi kan ketika kita komunikasi sama orang gitu kan. Kalau misalnya orangnya tuh excited gitu kan, ekspresif kan, kayak Lebih seneng, semangat. lebih semangat orang itu gitu kan. Dan kita juga kalau ngelihat orangnya jadi suka sama kita kan juga jadi kita lebih percaya diri gitu kan. Tuh, jadi kita dukung Kak Septi untuk terus belajar. Untuk lebih ekspresif. Kak Septi sekarang kuliahnya, kita mau bahas kuliah dulu atau bahas cerita dulu ya? Enaknya Bebas, boleh. kuliah dulu Kuliah. deh. Jurusan apa Kak Septi? Jurusan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Nggak salah jurusan? Enggak, menurut saya enggak. Emang suka kesehatan? Emang suka dunia kesehatan. Awalnya sempat ngerasa kayak kayaknya ini salah, karena sebelumnya saya suka kesehatan tapi lebih ke bidang gizi gitu. Jadi kalau dulu sebelum mondok itu cita-citanya jadi ahli gizi. Nah, setelah di sini kan ada beasiswa kuliah. Nah, sama-sama kesehatan tuh. Saya nggak terlalu menelaah, jadi kayak ini ada jurusan kesehatan, masuk aja gitu. Oh ya udah. Pas pas udah masuk, terutama pas semester 2 itu kayak kan itu baru dikenalin kan mata kuliah dasar-dasarnya, kayak ternyata bahas ini ya. Ternyata bahas, kayaknya ini bukan yang saya sempat merasa kayak bayangkan gitu, gitu. Tapi setelah sekarang kayak yaudah enjoy aja gitu, kayak hal baru gitu, ilmu baru, ya udah. Berarti cita-citanya berubah? Ya, cita-citanya banyak berubah sih. Dulu jadi belum konsisten, tapi sekarang ini mungkin mau difokusin gitu. Kalau dulu pengen jadi ahli gizi kayak gitu. Kalau sekarang sesuai dengan yang saya pelajari, ya udah bismillah pengen jadi sebutin nggak ya? Sebutin biar banyak yang ngaminin. Oke, semoga jadi doa ya. Pengen jadi nanti pimpinan rumah sakit lah gitu. Masya Jadi Allah. kenapa harus jadi pimpinan gitu Rumah ya? sakitnya yang syariah gitu ya. Mungkin rumah sakit Mafas kalau ada. Insya Allah. Semoga, amin. Ya, kita doain. Ya kan kita kan pengennya nanti Mafas ada universitasnya gitu kan. Ini kan udah mulai banyak berkembang program-programnya gitu kan. Kita juga dulu nggak expect sampai kayak gini kan Mafas, tapi sekarang masya Allah. Jadi nanti kita Jadi nggak punya rumah menutup sakit yang kemungkinan. dikepalai oleh Kak Septiani, Insya Allah. Amin. Amin. Berarti nggak salah jurusan ya. Ya, udah mulai mencoba, seneng lah.
Ya semoga dilancarkan kuliahnya gitu. Amin. Next kita mau bahas ini kita mau tunjukin nih, kita mau lihat Kasepti belajar ekspresif. Gimana tuh? Kasepti, tada, Masya Allah. Itu udah Jadi, ekspresif ya? ekspresif ya. Udah, Wah, Masya Allah, Masya Allah. gitu. Nanti di replay kayaknya, tolong editor. Dan di zoom. Oh no. Nah ini cover buku antologi kita yang pertama. Ada 20 penulis di sini, salah satunya Kasepti tadi yang udah aku sebutin di awal. Judulnya Menuju Cahaya Allah. Nah covernya ini cover terbaru. Ini kita 3 kali ganti cover. 3 kali. Cover terbaru ini paling mahal. Oh, Masya Tahu nggak Allah. karena apa? Kenapa tuh? Karena ada Kasepti di sini. Wah, Allahu Akbar. Ini modelnya Kasepti ini nggak kelihatan mukanya ya. Karena kalau mukanya kelihatan takut banyak yang Bahaya, gitu, ya. bahaya kan. Nah ini Kasepti dan kita pengen mengupas yang Kasepti tulisin di sini. Oke, boleh. Ingat gak judulnya apa? Awas Ingat lupa. dong. Apa judulnya? Apa tuh? Apa mimpi itu nyata ya? Ya, mimpi itu nyata. Kenapa judulnya itu mimpi itu nyata? Tentang apa sih ini gitu Oke. kan? Mungkin udah ada yang tahu, tapi ini tuh eksklusif karena langsung diceritain sama Kasepti gitu. Kenapa judulnya mimpi itu nyata? Karena emang berawal dari mimpi. Mm-mm. Dan alhamdulillah Allah wujudkan gitu. Makanya saya kasih judul mimpi itu nyata. Nah, itu sebenarnya mimpi dari orang tua saya gitu. Oh, Itu mengisahkan tentang ibu. mm-mm. Jadi ya Kita gitu. mau denger apa mimpi ibu yang kemudian jadi nyata itu. Oke. Jadi sebelumnya nih kita Iya. tarik ke belakang dulu ya. Kita tarik ke belakang kenapa Kasepti kemudian ada di Maskan Hufaz. Oh. Wah. Oke, jadi dulu itu kan kita kayak tadi disebutin 8 bersaudara. Terus jaraknya tuh deket-deket, Kak. Jadi 2 tahun 2 ini tahun. menarik loh, kita sama-sama 8 bersaudara, sama-sama anak ke-7. Keren ya, jadi punya kesamaan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang jaraknya kan deket-deket. Kalau Kak Kokom deket nggak jaraknya? Dekat, paling jauh 3 tahun. Jadi kayak gitu kan. Jadi yang satu sekolah kelas 1, satunya kelas 3 kayak Iya, gitu kan kayak seterusnya. gitu. Jadi lumayan juga kan untuk biaya sekolahnya Betul. gitu. Walaupun mungkin sekolah itu gratis, tapi kan untuk buku, Ya, terus buku. untuk transportasi gitu Belum kan, untuk jajan jajan gitu. itu juga lumayan kan. Mm-mm. Nah di situ kakak saya itu mau wisuda SMK. Nah di situ kan harus ngelunasin, kalau SMK itu kan masih bayar ya karena swasta, jadi harus ngelunasin pembayaran. Mm-mm. Nah di situ ibu saya itu lagi belum ada uang tuh, qadarullah. Nah tapi sebelumnya ibu saya itu udah nabung, tapi nabung untuk umroh. Nabung untuk umroh. Jadi waktu kakak saya harus banget tuh bayar biar bisa ikut ujian, ibu saya narik tabungannya. Nah di situ Oh. jadi kayak udah nabung lama tuh, udah niat mau buat umroh, tapi Udah di tengah jalan itu kayaknya ya, karena ada yang lebih mendesak, yaudah ibu saya merelakan tabungan itu. itulah ibu ya kayak gitu berkorban. Jadi yaudah tabungannya nggak apa-apa buat ngelunasin pembayaran biar nanti kakak saya bisa ujian, biar bisa ikut ujian. Nah di situ kita kan lagi kumpul tuh anak-anak kayak gitu. Terus sampai kakak saya tuh bilang, nggak apa-apa ya Bu, ya nanti insya Allah nanti kalau saya udah kerja, saya ganti itu semua uang-uang yang udah ibu keluarin gitu, buat kayak wah Masya Allah sih. Gitu. Gitulah pokoknya luar biasa. Karena tahulah pengorbanan gimana ibu mengumpulkan nabung untuk, dan betapa ibu tuh punya mimpi untuk umroh gitu ya. Ya gitulah. Ya, Aduh, gitu. jadi berkaca-kaca. Enggak sih, ini karena silau aja. Jadi gak cuma satu mimpi ya, selain mimpi Kak Septi kemudian bisa jadi mahasiswa, juga mimpi ibu untuk ibadah umroh gitu ya. Dan ini yang duluan jadi nyata itu mimpinya ibu gitu. Dan Iya, kita pengen tahu alhamdulillah. momen itu karena kan pasti surprise banget gak sih gitu kan. Gimana yang Kak Septi rasain? Oke, jadi sebelumnya emang Uma itu udah pernah bilang tuh, udah pernah sounding kalau nanti di wisuda itu bakal ada pengumuman santri yang berangkat umroh. Jadi emang kita nggak ada ekspektasi orang tua gitu Santri berangkat. ya. Jadi santri yang berangkat umroh, kita kayak, pingin dong kita. Jadi setiap telepon orang tua itu kayak, doain ya semoga bisa umroh gitu. Jadi ternyata malah ibu yang umroh gitu. Jadi Gimana tadinya- tuh kok bisa jadi beneran emang gak diumumin gitu berarti di iya awal? enggak.
Jadi itu baru di hari H itu kita tahu bahwa ada orang tua yang umroh, itu pun ketika udah ada gitu, udah ada itunya papannya itu. Ini kemarin yang nonton nanti bakal ada podcastnya Kak Khadijah juga. Kak Khadijah cerita di belakang layar buatin itu pembuat itu gitu kan. Kayak panitianya ya, jadi orang belakang layarnya. Itu kan mereka kagetnya Kak Khadijah buat itu, ternyata Kak Khadijah juga yang dapat gitu. Ini cerita yang ternyata dapatnya juga sama ibunya Kak Septi gitu. Jadi pas diumumin itu Kak Septi juga jadi perwakilan ini kan buat masangin jubah kan. Jadi awalnya tapi itu emang tahu jadi perwakilan bakal masangin jubah? Enggak juga. Enggak tahu. Jadi waktu sebelum kita dipanggil itu kita ke belakang panggung dulu. Jadi Uma kayak tanya-tanya. Jadi beberapa orang, bukan cuma saya, ditanya kayak gitu. Gimana? Soal apa tuh ditanya? Mungkin buat pertimbangannya kali. Jadi emang kayaknya hari H itu baru ditentuin. Jadi kayak kita nggak ada ekspektasi kan, nggak ada bocoran-bocoran dan bingung informasi. Nggak pas ditanya kenapa nih, buat apa gitu. Iya, kayak tapi nggak apa-apa sih karena banyak orang juga yang ditanya kayak ya udah kan emang nggak ada feeling gitu bakal betul. Ada yang diberangkatin orang tuanya gitu. Mungkin karena momen wisuda, jadi pengen sharing-sharing gitu pengen kan. kenal mungkin sama keluarga-keluarga santrinya gitu. Ya udah habis itu diumumin kalau nanti ada perwakilan yang pakaiin jubah. Jadi saya dipanggil, terus ibu juga dipanggil. Nah udahlah Uma cerita biasa sedikit gitu kan tentang background keluarga kayak gitu. Nah saya udah disuruh mundur tuh, saya udah mundur, tapi ibu masih belum turun panggung. Nah terus Uma ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu, tanya-tanya sama ibu. Dan ternyata disitulah akhirnya Uma ngumumin bahwa insya Allah ibu akan umroh gitu. Itu kayak ya Allah ini beneran, kayak saya yang di belakang kayak ya Allah gimana gitu. Terus ibu juga sempat jatuh kan, kayak nggak nyangka gitu. Ya gimana gitu nggak ada beneran surprise banget gitu kan. Nggak kebayang gitu kayak nggak ada ekspektasi bakal. Dan itu emang bener-bener buat ibu sih, karena emang dari ceritanya itu emang kayak skenario Allah tuh luar biasa gitu. Kayak kalau kita lihat ya ke belakang kayak oh ternyata ini pengorbanan ibu nggak jadi umroh, Allah balas langsung di situ gitu. Kayak tabungannya kan belum selesai terus langsung dicukupin gitu. Iya langsung udah berangkat gampang banget kayak ya Allah. Itulah ya. Kita yang mikir-mikir kayak kita minta doa, ternyata ibu yang ikhlas mendoakan kita itu yang berangkatlah, Masya Allah. Terus tadi Kak Septi yang mikirnya pengen berangkatin ibu, pengen cari uang, ternyata belum dapat pekerjaan. Harus kita punya uang, Allah kasih lewat jalan lain gitu. Ya Allah Maha Kaya, Masya Allah. Jadi kayak emang jalannya itu nggak terduga gitu ya. Allah tuh paling jago kalau buat surprise. Intinya gak boleh seuzon. Tadinya kan kayak kenapa, padahal kayaknya udah nilai mah insya Allah gitu kan, udah sombong gitu. Ternyata gagal lagi. Kayak rencanamu apa sih gitu. Kayak bertanya-tanya. Kalau sekarang lebih kayak mungkin ada. Jadi kayak kita boleh berencana, memang harus merencanakan gitu kan, tapi jangan sampai kita kayak nggak setuju sama rencananya Allah gitu, karena itu pasti yang lebih baik gitu. Bukan berarti Allah nggak menghargai rencana kita gitu kan, tapi disitulah malah ada ceritanya gitu, dan itu yang akan kita syukuri gitu kan. Jadi kayak ada pelajarannya ketika rencana kita nggak berjalan, ada rencananya Allah, ada hikmahnya gitu ketika rencana kita digagalkan itu gitu kan. Dan di sini Kak Septi ngutip ayat Al-Baqarah 216 ya kan. Itu yang emang benar-benar ngena banget gitu kan, ketika gagal gitu kan, kata Allah ya boleh jadi yang kita sukai itu nggak baik buat kita gitu kan. Ya itu jadi emang harus jadi pengingat gitu kan, karena nggak bisa, mata kita tuh nggak bisa ngelihat, nggak nyampe sampai ke masa depan. Mungkin kalau kita mikir kayak banyak banget nyalahin Allah gitu, kayak kenapa ini nggak bisa, ini gagal. Ternyata setelah kita berada di titik ini gitu, kayak oh ini toh jawabannya gitu kan. Kita gitu. baru tahu karena emang pengetahuan kita kan terbatas gitu. Kayak di situ kita ada tawakal namanya kan, udah berserah diri gitu kan. Pokoknya kita udah berusaha, kita udah berdoa gitu kan. Jadi jangan sampai kan kalau kita kecewa kan berarti kita nggak menyerahkan itu kan, kayak kita memaksakan ending yang kita pengen gitu, padahal Allah sudah siapkan yang terbaik, yang gitu. lebih baik dari yang kita rencanakan gitu. Luar biasa.
tanpa harus anak kerja keras ngumpulin uang gitu buat tanpa biaya. nunggu lama-lama gitu sampai Tanpa harus harus nyelesain. Coba kalau kita bayangin selesain kuliah dulu, terus nyari terus kerja, kerjaan, nabung dulu. Mungkin itu gitu kan. lama banget. Dan ini ya Allah, luar biasa. Memang benar mimpi itu nyata gitu kan. Luar biasa. Nah, ini kita udah di penghujung waktu. Kak Septi juga ada kegiatan setelah ini. Tapi sebelum kita tutup, tadi di awal Kak Septi juga udah request mau bilang terima kasih ke siapa gitu. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga ya, bahwa pencapaian kita sampai titik ini tuh pasti ada dari orang lain gitu. Nah, terutama dari orang tua, dari ibu, terus juga dari kakak-kakak, dari saudara-saudara, terutama kakak saya yang pertama itu, Kak Nur Hasanah. Jadi saya jarang nih so sweet kayak gini. Sama loh, nama Namanya. kakakku ada Nur Hasan. Jangan kita kembar Kom. Iya ada, tapi kakak yang kelima itu. Ini yang pertama. Jadi pastilah beliau juga ya. Beliau kan anak pertama, pasti juga pengorbanannya luar biasa. Jadi beliau ini satu-satunya anak dari ibu saya yang nggak sampai SMA. Jadi cuma SMP terus merantau gitu. Oh, Itu. Jadi langsung untuk membantu ibu. untuk membantu ibu membiayai adik-adiknya gitu. Jadi Insya Allah. semua saudara-saudara saya keren, tapi saya sangat berterima kasih kepada kakak saya yang pertama ini karena udah merelakan gitu ya, nggak egois. Bayangkan kalau misal egois mungkin ya kita nggak bisa sampai sini gitu. Jadi banyak belajar keikhlasan dari orang-orang hebat. Terima kasih juga buat guru-guru semua yang udah nasehatin, buat Kak Kokom, buat semuanya terima kasih. Buat donatur kita. Dan oke, ada satu nasihat dari Ustadz ya, yang selalu saya sampaikan waktu saya nanya nasihat apa gitu. Terus kata Ustadz, berbuat baik sama orang, sama siapapun berbuat baik, terus jangan lupa minta doa gitu, karena kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabul gitu. Bisa jadi doa orang yang cuma kita kenal selewat di jalan gitu. Jadi minta doanya aja gitu. Gitu. Selalu berbuat baik dan minta doa sama orang-orang. Biasa jadi orang yang paling kita nggak tahu kan, kita tuh nggak tahu berhadapan dengan siapa gitu. Bisa jadi yang kita rendahkan yang mungkin Ternyata kita anggap lebih remeh, dekat sama Allah. ternyata lebih dekat dengan Allah. Kita nggak tahu, nggak bisa menilai orang dengan covernya aja. Jadi emang harus berbuat baik ke semua orang gitu kan, ke semua orang, dan kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah gitu kan. Kita nggak tahu kayak kesuksesan kita ini doa siapa sih yang nganterin Wasilah gitu kan. siapa gitu. Luar biasa gitu teman-teman. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Misalkan teman-teman tulis di komentar hikmah apa yang paling melekat gitu, yang pengen teman-teman share ke yang lainnya. Jadi kayak pas baca komentar tuh kan enak gitu kan, jadi kayak semua pelajaran gitu. Dan kita juga minta tolong buat teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir, share juga video ini ke orang-orang tersayang biar mereka juga dapetin manfaatnya. Dan sekarang kita ini sedang ada program pengembangan dakwah digital Kak Septi. Kita pengen memerangi konten-konten maksiat gitu kan. Kita pengen memanfaatkan kecanggihan teknologi ini, kecanggihan di zaman ini gitu untuk meluaskan dakwah Al-Qur'an gitu. Jadi dengan like, comment, subscribe, share itu teman-teman sudah bantu kita untuk dalam program pengembangan dakwah digital. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk nunggu podcast selanjutnya. Kita akan kedatangan tamu-tamu yang spesial juga. Mungkin kita akan ngobrol juga sama Kak Septi mungkin di lain waktu. Kalau lagi gak sibuk, kita ngobrol lagi, kita tanya-tanya lebih dalam lagi. Mungkin seputar jodoh kali ya nanti. Boleh kayaknya itu asik deh. Kita jadwalkan ya. Sekian teman-teman, kalau nanti ada yang nanya ini bukunya dijual apa enggak, jawabannya enggak. Jadi jangan ada yang nanya ya. Bukunya enggak dijual lagi, kita akan ada buku selanjutnya, mohon doanya. Dan salah satu penulisnya juga Kak Septi, Masya Allah. Mohon doanya semoga lancar untuk launching. Dan mungkin sekian podcast kali ini, terima kasih sekali lagi. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.